Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Kimiaku. Nah, kali ini kita akan belajar cara untuk menyetarakan reaksi kimia ya. Nah, penyetaraan reaksi ini termasuk ke dalam bab stoikiometri ya. Nah, sebelum ke penyetaraan reaksi ada dua istilah yang harus kita pahami. Ada yang pertama indeks atom. Indeks atom itu menunjukkan jumlah masing-masing atom dalam senyawa ya. Nah, indeks itu ditulis di sebelah kanan atom ya. Seperti ini. 4 ya. Ini kan di sebelah kanan nih. Ini kanan, ini kiri. Nah, angka yang di sebelah kanan itu namanya indeks. Dan indeks itu menunjukkan jumlah masing-masing atom dalam senyawa. Seperti contohnya ini CH4 nih, CH4 ya. Ini molekul CH4 ceritanya. Nah, C-nya ada 1, H-nya ada 4. Jadi indeks C itu 1. Kalau indeks 1 itu kita tidak usah tulis seperti ini. C kalau nggak ada apa-apa di sebelah kanannya, kalau nggak ada angka di sebelah kanannya seperti ini, itu artinya indeksnya 1. C-nya 1 dan H-nya 4 ya. Jadi indeks H itu adalah 4. Jadi kembali lagi indeks itu menyatakan jumlah atom dalam senyawa ya. Itu indeks. Yang kedua ada yang namanya koefisien. Koefisien adalah angka yang ditulis sebelah kiri zat. Jadi kalau indeks di kanan, kalau koefisien itu di sebelah kiri zat, ya. Dan koefisien itu adalah punyanya zat, ya. Contohnya seperti ini. Ini di kiri zat itu ada angka 2. Ini berarti koefisien CH4. Jadi kalau indeks itu kepunyaan masing-masing atom, tetapi kalau koefisien itu kepunyaan zat, tergantung siapa zatnya. Dan koefisien ini menyatakan jumlah mol. Jadi kalau ini ada, kalau misalnya ini ibu punya ini molekul CH4, ini artinya ada 1 mol CH4. Jadi 1 mol CH4, jadi tulis CH4 saja. Gitu ya. Nah, kalau koefisiennya ada 2 seperti ini, itu artinya ada 2 mol CH4. Jadi ada seperti ini nih, ada 2 mol CH4 ya. Oke, sekarang kita menghitung jumlah atom dalam suatu senyawa ya. Kita lihat molekul CH4. Kalau dia ada 1 mol, ini artinya 1 mol CH4 ya. Kita lihat jumlah atom C-nya itu ada 1 ya, jumlah atom C-nya ada 1 dan jumlah atom H-nya ada 4. Jadi sesuai dengan indeksnya ya, C-nya 1, H-nya 4. Sekarang kita lihat kalau dalam 2 molekul CH4, dalam 2 mol CH4, ini dia 2 mol CH4, 2 CH4. Jumlah atom C-nya kita hitung 1, 2. Ada 2 ya. Jadi di sini ada 2. Lalu jumlah atom H-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah atom H-nya ada 8. Ya. Dari situ diperoleh bahwa untuk menghitung jumlah atom itu rumusnya adalah koefisien kali indeks masing-masing atom. Ya. Jadi di sini koefisiennya ini kan 2 ya. Jadi 2 kali indeks atom C. Atom C itu punya indeks 1 ya, karena nggak ada apa-apanya, nggak ada angka apa-apanya, ini artinya C-nya 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Lalu jumlah atom H, cara menghitungnya koefisien kali indeks atom H. Jadi koefisiennya 2, indeks atom H-nya itu 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Ya, jadi begitu ya cara menghitungnya. Ingat koefisien kali indeks itu cara menghitung jumlah atom dalam senyawa ya. Nah, jadi dalam
3 mol CH4 ini ada atom C-nya. Ini indeksnya 1 ya. Kalau yang suka lupa-lupa atau kurang jelas, ditulisin aja satunya ya. Jumlah atom C-nya indeks kali koefisien. Jadi ini koefisiennya kali indeks. 3 kali 1. Berapa? 3 ya. Lalu jumlah atom H sama. Koefisien kali indeks. Indeks H ya. 3 kali 4. Berarti 12 ya. Jadi ingat, kalau kita sudah memberikan koefisien itu untuk menentukan jumlah atomnya harus dikalikan dengan koefisien itu ya. Oke. Nah, jadi 3 kalinya ya. Kalau 3 mol CH4 berarti C-nya ada 3 dan H-nya 4 kali 3 berarti 12 ya. Oke, itu sebabnya dalam menentukan itu sebabnya kenapa oke, kita lanjut ke penyetaraan reaksi ya. Nah, ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyetarakan reaksi. Yang pertama, jumlah atom pada ruas kiri itu sama dengan jumlah atom pada ruas kanan. Maksudnya kiri kanan itu dipisahkan oleh tanda panah ya. Jadi ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini ruas kanan, ini ruas kiri ya. Ini ruas kanan, yang ini ruas kiri. Jadi jumlah atom pada ruas kanan itu sama dengan jumlah atom pada ruas kiri. Apa dasarnya? Itu dasarnya adalah hukum kekekalan massa atau kekekalan materi ya. Jadi bahwa suatu zat itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Itu dasar dari penyetaraan reaksi ya. Jadi Lavoisier ya kalau gak salah. Lavoisier itu menyatakan bahwa reaksi kimia itu pada dasarnya adalah pemutusan dan penggabungan kembali ikatan-ikatan. Yang kedua, kita dapat mengubah koefisien, tetapi kita tidak boleh mengubah indeks ya. Jadi ingat, koefisien boleh diubah tapi indeks tidak boleh ya. Oke, kita langsung saja kerjakan. Nah, ini ada 7 contoh soal, ini nomor 7 ya. Nah, kita kerjakan ke 7-7-nya, tapi karena ini urutannya kurang bagus ya. Urutan soalnya harusnya dari yang mudah ke yang sulit ya. Jadi kita kerjakan yang mudah-mudah dulu saja biar mudah dipahami ya. Kita kerjakan nomor 3, 4, dan nomor 7 ya. Kita lihat nomor 3 dulu ya. Nah, kita periksa jumlah atom pada ruas kiri dan kanan ya. Tapi kita periksanya dari yang paling kiri dulu. Jadi dari sini dulu ya. Setelah Mg, H lalu Cl gitu ya. Dari Fe lalu O. Ini juga sama, dari N lalu H. Ini juga sama, dari C, H lalu O gitu ya. Jadi menyetarakan itu diurut dari atom yang paling kiri dulu. N ke O, lalu ini S ke O, lalu C, H, lalu O gitu ya. Oke, kita mulai. Mg di sini jumlah atomnya adalah 1 ya, karena ini gak ada indeksnya berarti ini 1. Di ruas kanan juga 1 nih. Jadi sudah setara. Lalu yang H di sini 1 ya. Di sebelah kanan ada 2. Lihat yang kecil. Yang kecil kan tentu saja yang ini, yang 1 ya. Ini 1, ini 2, berarti yang kecil ini 1. 1 kali berapa biar jadi 2? Nah, tentu saja kali 2 ya. Nah, pengali itu kita tuliskan sebagai koefisien. Karena koefisien itu dapat diubah ya, dan bacanya seperti tadi itu kali. Jadi ini H itu sekarang udah ada 2. 2 kali 1 kan gini ya, ini kan indeksnya nggak ada ya, berarti ini indeksnya 1 masing-masing. 2 kali 1, 2, dan di sini juga 2. Lalu Cl, ini indeksnya 1 juga. Ini karena udah ada koefisien jadi dikalikan. 2 kali 1, 2. Dan di ruas kanan Cl-nya juga udah 2, jadi udah setara. Cek lagi yuk. Ini Mg-nya 1, di sini 1. H-nya 2, 2 kali 1 ya, 2. Di sini juga 2. Cl-nya 2, 2 kali 1, 2, di sini juga 2. Jadi sudah setara. Oke.
Lalu ini ada soal selanjutnya, Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Fe-nya di sini 1, di sini 2. Yang kecil yang mana? Yang ini ya. 1 kali berapa biar jadi 2? Kali 2 ya. Jadi tulis 2 di sini. Di yang kecil ya, di yang jumlahnya paling kecil. Jadi Fe-nya di sini 2, sekarang di sini 2 juga. Lalu O-nya sekarang di sini 2, di kanan 3. Yang kecil yang mana? Yang ini ya, yang 2. 2 kali berapa biar jadi 3? Kali 1,5. Jadi sekarang sudah setara ya, 1,5 kali 2, 3. Nah tapi koefisien itu tidak boleh desimal. Jadi ini harus kita kalikan 2. Koefisiennya ya, jadi yang kita ubah itu adalah koefisiennya, tidak boleh indeks. Jadi kita kalikan 2 juga itu hanya koefisiennya saja. Jadi ini 2 kali 2, 4 Fe ya. 1,5 kali 2, 3 O2. Lalu ini 1, ini koefisiennya 1, 1 kali 2, 2 Fe2 O3. Sekarang kita cek. Di sini Fe-nya 4, di sini 2 kali 2, 4. O-nya di sini 3 kali 2, 6. Dan di sini 2 kali 3, 6 juga. Berarti sudah setara. Oke, selanjutnya yang ini ada N2 plus H2 menjadi NH3. Oke, N-nya 2, di sini N-nya 1. Yang kecil yang mana? Yang ini ya. 1 kali berapa biar jadi 2? Ya kali 2 ya. Lalu H-nya di sini 2. Di sini 2 kali 3, 6 ya. Berarti yang kecil yang ini. 2 kali berapa biar jadi 6? Kali 3. Nah sekarang sudah setara ya. N-nya di sini 2, di sini juga 2. H-nya di sini 6. Di sini juga 6, 2 kali 3 ya. Jadi sudah setara. Nah itu dia contoh soal yang sudah kita kerjakan ya. Soal-soal tadi itu masing-masing unsur hanya terdapat dalam satu zat. Baik di ruas kiri maupun di ruas kanan ya. Tadi ini Mg, di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ada di satu zat juga ya. Cl juga sama. Ada di ruas kiri ada dalam satu zat yaitu HCl, dan di ruas kanan ada dalam satu zat yaitu MgCl2. H juga dan seterusnya. Tetapi bagaimana kalau satu unsur terdapat dalam 2 zat? Contohnya ini. Di ruas kanan O itu ada dalam NO2, ada dalam O2 ya. Jadi ini O-nya ada di sini dan juga di sini. Begitu pula soal nomor 2, O-nya ada di sebelah kanan itu ada di CO2 dan ada di H2O. Begitupun yang nomor 5, O-nya itu ada di SO2 dan O2. Dan ini juga sama ya. Jadi satu unsur terdapat dalam 2 zat atau lebih gitu ya. Nah untuk menyetarakan reaksi-reaksi tersebut kita dapat mengubah koefisien unsur bebas ya. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ini ada O2 sebagai unsur bebas. Jadi nanti yang diakhirkan koefisiennya adalah yang O2 ini. Karena dia unsur bebas ya. Jadi unsur bebas itu ingat lagi unsur yang jomblo, yang tidak bersenyawa dengan unsur lain. Ini kan O-nya sendirian ya. Kalau ini O-nya bersenyawa dengan N. Jadi yang bebas atau yang jomblo itu disesuaikan koefisiennya. Jadi nanti ini yang diubah koefisiennya. Ini juga sama. Yang disesuaikan adalah oksigennya. Dan di soal ini juga sama oksigennya karena dia unsur bebas. Ini juga sama oksigennya. Begitu ya. Oke, kita mulai saja. Kita setarakan soal nomor 1. N2O5 menjadi NO2 plus O2. N-nya di sini ada 2, di sini ada 1. 1 kali berapa biar jadi 2? Kali 2. Lalu O-nya ya, di sini 5. Dan di sini 2 kali 2, 4. Dan di sini 2. 4 sama 2 kan 6 ya, jadi ini tidak setara. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang disetarakan adalah unsur bebas. Jadi yang jadi patokan di ruas
yang sebaliknya dari unsur bebas. Jadi patokan kita yang ini, O-nya 5. Kita butuh O-nya 5. Yang ini kan O-nya sudah ada 2 kali 2, 4 ya. Berarti ini tinggal satu lagi nih, kita butuh O satu lagi. Nah biar jadi 1, 2 ini kali berapa? Kan kali 0,5 ya, atau kali setengah. 0,5 kali 2 kan 1 ya. Nah tapi seperti tadi koefisien itu tidak boleh desimal. Jadi kita kalikan 2 koefisiennya. Jadi untuk yang ini kita kalikan 2 semuanya. Oke, maaf kurang rapi ya. Menulisnya kita di bawah saja. Ini kita kalikan 2 koefisiennya. 2 kali 1 berarti 2 ya. 2N2O5. 2 kali 2 4. Lalu 2 kali 0,5 1 ya. Nah, jadi ini kita cek lagi. N-nya di sini 2 kali 2 4, di sini 4. O-nya 2 kali 5 10 ya. Di sini 4 kali 2 8 tambah 2 10. Jadi sudah setara. Di sini 10, di sini 10 ya. Dan N-nya juga sudah setara. Jadi gitu. Yang terakhir disetarakan adalah unsur bebas. Sekarang kita kerjakan yang nomor 2. Di sini unsur bebasnya O2 ya. Jadi nanti kita akhirkan untuk mengubah koefisien O2 ini. Di sini C-nya 3, di sini 1. 1 kali berapa biar jadi 3? Kali 3. Lalu H-nya di sini 8, di sini 2. 2 kali berapa biar jadi 8? Kali 4. Lalu O-nya sekarang, nah ini yang kita sesuaikan koefisiennya ya. Jadi yang kita hitung ini saja. Yang ruas yang ini, kita patokannya ruas yang sebaliknya. Kita hitung O-nya 3 kali 2, 6. Dan ini 4 kali 1, 4. 6 tambah 4, ini 10 O-nya. Berarti ini 2 kali berapa biar jadi 10? 5 ya. Nah sekarang sudah setara. C-nya 3, di sini 3. H-nya 8, di sini 8. O-nya 10, di sini juga 10. 3 kali 2, 6. Tambah 4, 10. Oke, lanjut lagi soal yang ke-5 ini ya. S-nya di sini 1, di sini juga 1. O-nya di sini 2. Di sini O-nya 2 dan di sini 3. Nah, yang kita ubah koefisiennya adalah unsur bebas. Jadi ini O2 ya. Berarti patokannya adalah yang sebaliknya, ruas yang sebaliknya. Berarti yang ini. Kita mau O-nya 3. Yang ini ya patokannya. O-nya 3. Sedangkan ini O-nya sudah 2. Berarti tinggal 1 lagi. Kalau 1 lagi 2 kali berapa yang hasilnya 1? Kali 0,5 ya. 0,5 kali 2 kan hasilnya 1. Jadi 1 tambah 2 3. Tapi balik lagi koefisien itu gak boleh desimal. Jadi kita kalikan 2 koefisiennya. 1 kali 2 berarti 2. Ini ya, kita tulis lagi ulang di sini. 2 kali 1 2 ya. 2 SO2 plus 2 kali 0,5 itu 1. 1O2 menjadi 2 kali 1 berarti 2 SO3 koefisiennya ya. 2 kali 1. Nah sekarang kita cek. S-nya 2, di sini juga 2. O-nya di sini 2 kali 2 4 tambah 2 6. Di sini juga 6 2 kali 3 ya. Jadi sudah setara. Lanjut yang terakhir. C26 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. C-nya 2, di sini 1 berarti kali 2. H-nya 6, di sini 2 berarti kali 3. Ya. Lalu O-nya 2 kali 2 4 tambah 3. 4 tambah 3 7 ya. 2 kali berapa biar jadi 7? 3,5. Nah, balik lagi karena tidak boleh desimal, kita kalikan 2 semuanya. Jadi hasilnya tulis ulang di sini ya. Maaf banget ini acak-acakan. Nanti lain kali saya persiapkan lebih baik ya. 2 kali 1 berarti 2 ya. 2C2H6 ini nomor 6. Ini nomor berapa tadi? Nomor 1 ya. 2C2H6 plus 2 kali 3,5 7O2 menjadi 2 kali 2 4CO2 plus 2 kali 3 2 kali 3 6 ya. 6 H2O. Nah ini coba cek sudah setara belum? C-nya di sini 4, 2 kali 2 4, di sini juga 4. H-nya di sini 2 kali 6 12, di sini juga 6 kali 2 12.
O-nya di sini 14 ya, 7 kali 2 14. Di sini 4 kali 2 8 ditambah 6 kali 1 6. 8 tambah 6 14. Jadi sudah setara. Oke. Nah, itu jika bentuk soalnya esai ya. Mudah-mudahan kalian tidak ada kesulitan. Dalam soal PG, biasanya bentuk soalnya seperti nomor 19 ini ya. Jadi ada persamaan reaksi dan koefisiennya disimbolkan dengan PQRS atau ABCD, dan kita akan tentukan koefisien tersebut biar reaksinya menjadi setara. Contohnya dalam reaksi ini kita akan tentukan PQRS berturut-turut adalah berapa gitu ya. Nah, kita lihat ini P dan R. P dan R ini berhubungan dengan atom C ya. Jadi di sini atom C-nya ada satu, yaitu maksudnya atom C dalam masing-masing ruas itu terdapat dalam satu zat. Di ruas kiri terdapat dalam C3H8, di ruas kanan terdapat dalam CO2. Jadi kita lebih baik tentukan yang P dengan R ini dulu, dibandingkan harus menentukan oksigen ya. Kalau oksigen ini kan di ruas kanan ini terdapat dalam dua zat, dalam CO2 dan juga dalam H2O. Jadi nanti agak ribet ya. Jadi lebih baik kita tentukan dulu P dan R. Nah, yang P ini yang C ini kan C3H8 nih, C-nya 3. Yang ini C-nya 1 indeksnya. Jadi otomatis koefisiennya pasti sebaliknya. Jadi ini 3 kali dari ini ya. Ulangi, R adalah 3 kali dari P. Jadi kalau P-nya 1, ini kan PQRS ya. PQR. Jadi ini P, ini R ya. Kalau P-nya 1, jadi kalau P-nya 1 ya, berarti 1 kali 3. Yang C ini 1 kali 3, berarti 3 ya. Berarti R-nya otomatis 3 ya. Jadi 1, 3. Pokoknya 3 kalinya. Kalau P-nya 2, R-nya 6. Berarti ini mungkin, ini juga mungkin. Yang C, kalau P-nya 1, berarti R-nya harus 3. Jadi ini tidak mungkin. Opsi C kita delete. Lalu lihat opsi D, kalau P-nya 1, R-nya 3. Jadi ini juga tidak mungkin. Dan opsi E, kalau P-nya 1, kalau P-nya 2, R-nya berarti 6. Jadi ini juga tidak mungkin. Jadi yang mungkin adalah opsi A dan B ya. Selanjutnya kita lihat lagi koefisien yang berhubungan. Lihat yang H ya. Ini kan kita masukkan koefisien P-nya 1 ya. Lalu Q-nya 5, yang opsi A dulu ya. Lalu R-nya 3 dan S-nya 4. Kita cek yang H ya. Lihat yang H. H ini 1 kali 8, berarti 8 ya, jumlah H-nya 8. Lalu di ruas kanan 4 kali 2, 8. Jadi ini mungkin benar. Kita cek yang opsi B. Kalau ini 2, P-nya 2 dan S-nya 4. Kalau ini 2 ya, P-nya 2 ya. 2 kali 8 16. Sedangkan kalau ininya S-nya 4, berarti 4 kali 2 8. Ini 16, ini 8. Ini salah ya. Jadi yang benar otomatis opsi A. Kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Ini sama seperti tadi, kita tentukan nilai A, B, C, D agar reaksinya setara. Nah, ini Na itu di masing-masing ruas hanya terdapat dalam satu zat ya. Di ruas kiri satu zat, di ruas kanan satu zat. Jadi pasti koefisien A ini akan sama dengan koefisien C ya. Jadi A sama dengan C. A sama dengan C, A sama dengan C, A sama dengan C. Nah, ini tidak sama dengan A sama dengan C, A sama dengan C. Jadi yang mungkin adalah 4. Lanjut ya. Selanjutnya kita lihat H. Ya, lihat H. Yang ini kan H-nya 2. Ini juga H-nya 2. Jadi otomatis B itu sama dengan D. B sama dengan D.
sorry. Maaf. Saya salah lihat. Ini H terdapat dalam dua zat ya, dalam NaOH dan dalam H2. Jadi salah satu ruasnya terdapat dalam dua zat. Jadi kalau begitu kita lihat yang koefisien yang berhubungan dengan O. Ya, karena O terdapat dalam satu zat di masing-masing ruasnya. Yang ini dengan yang ini. Jadi kita tentukan B dengan C. Ya. O di sini 1, kok indeksnya di sini juga 1. Berarti B itu sama dengan C ya. Kita lihat B sama dengan C, ini tidak ya, tidak sama dengan B sama dengan C, B sama dengan C, tidak, B sama dengan C. Nah, ini juga mungkin. Jadi ada dua yang mungkin nih. Ada opsi B dan E setelah di delete. Nah, kita masukkan ya 1, 2, 2, 1. Opsi B itu 1, 2, 2, 1. Kita cek Na-nya 1, di sini Na-nya 2. Berarti tidak mungkin ya. Jadi ini pasti salah. Oke, kita coba yang opsi E ya dengan koefisien 2, 2, 2, 1. Kita tulis ulang ya. Oke, kita cek. Ini Na-nya 2. Di sini juga 2 ya, yang ini. Lalu H-nya 2 kali 2, 4. Di ruas kanan 2 kali 1, 2. Dan ini 1 kali 2, 2. Jadi 2 tambah 2, 4 ya. Jadi sama. Lalu O-nya 2 kali 1, 2. Dan di sini juga 2 kali 1, 2. Jadi sudah setara ya. Jadi opsi yang benar adalah E. Sekian materi kita hari ini. Kalau kalian suka dan mengerti, tolong like dan subscribe ya. Tapi kalau belum mengerti, silahkan komen. Biar jadi feedback buat saya. Jadi nanti kalau banyak yang tidak mengerti, mungkin saya akan jelaskan kembali, akan buat ulang videonya dengan penjelasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.